senyuman indahmu dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Tidurlah yang lelah kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Di sini saya akan memaparkan bab 6, yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah. Berikut ini paparannya. A. Sistem akuntansi keuangan daerah mengalami perbaharuan. Reformasi dan perbaharuan bukan hanya terjadi di sistem akuntansi pada pemerintah pusat saja. Sistem akuntansi pada pemerintah di tingkat daerah juga mengalami reformasi. Sistem lawas yang digunakan oleh pemerintah daerah yang bernama Manual Administrasi Keuangan Daerah atau Makuda yang sudah digunakan sejak tahun 1981 ini sudah usang dan dirubah. Kebutuhan laporan keuangan Pemda dalam bentuk neraca dan juga laporan arus kas di tingkat daerah tentu saja harus disesuaikan dengan keluarnya PP 105 tahun 2000 pasal 38 guna mendapatkan hasil laporan keuangan ini. Maka sistem akuntansi keuangan di tingkat daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Penerapan disiplin ilmu akuntansi tersebut tentu saja bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang digunakan di sebuah negara. Ciri yang cukup penting dan juga menjadi syarat dari sistem akuntansi pemerintah sesuai dengan UN atau PBB disebutkan bahwasannya yang A. Sistem akuntansi pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga konstitusi yang berlaku di sebuah negara. B. Sistem akuntansi pemerintah harus menyajikan informasi yang akuntabel dan juga dipertanggungjawabkan serta diaudit dengan baik. Yang C. Sistem akuntansi ini harus bisa menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan guna penyusunan rencana dan juga evaluasi pelaksanaan fisik dan juga keuangan. Tidak adanya standar sistem akuntansi pada daerah membuat laporan keuangan daerah tidak bisa disusun menjadi lebih baik. Ketentuan yang sudah ada yang mengharuskan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD dan pelaporan ini berbentuk neraca dan juga laporan arus kas. Semenjak tahun 2002, pemerintah daerah membuat neraca awal neraca daerah yang berpatokan pada pedoman SK SAKD yang merupakan hasil dari tim Pokja SK Menkau 355 tahun 2001 dan juga keputusan Kementerian Dalam Negeri 29 tahun 2002 serta ketentuan praktik internasional. Pemerintah daerah sekarang ini sudah mempunyai neraca daerah sekitar 169 wilayah daerah sesuai dengan asistensi dari BPKP yang merupakan anggota dari tim Pokja 355 tahun 2001, sebuah tonggak sejarah yang menguntungkan pemerintah daerah dan juga pemerintah tingkat pusat. Neraca tersebut membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah lebih kredibel dan juga transparan untuk publik. Prinsip dasar penyusunan laporan keuangan. Prinsip dasar yang diterapkan oleh pemerintah daerah kala melakukan penyusunan laporan keuangan yang tersaji menjadi laporan neraca, laporan arus kas dan juga perhitungan realisasi anggaran ini mengacu pada SKAD dari tim Pokja SK Menkau 355 tahun 2001, keputusan Kementerian Menteri Dalam Negeri 29 tahun 2022 dan juga praktek akuntansi seperti government finance statik yang terdiri dari asas kas, pendapatan daerah ketika penerimaan kas di daerah di dalam tahun anggaran pada periode tertentu diakui pada saat pengeluaran kas daerah terjadi. Prinsip ini ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia dan juga PP 105 tahun 2000. Asas bruto adalah kompensasi yang terjadi di antara pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan dan belanja daerah ini akan dibukukan pada pos belanja yang bersangkutan tersebut. 3. Asas universalitas. Semua pengeluaran harus berada di dalam laporan anggaran yang berarti menjadi batas komitmen tertinggi bagi pemerintah daerah yang bisa membebani APBD. 4. Nilai sejarah. Penilaian atas aset tetap daerah menggunakan sistem nilai sejarah atau historis yang disajikan di dalam neraca yang tidak memperhitungkan akan penyusutan atau depresiasi aset tetap.
5. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang ada di daerah terdapat kendala yang dihadapi tersebut. 6. Neraca daerah. Neraca daerah akan menggunakan sistem classified balance sheet yang dikategorikan menjadi aset tidak lancar dan juga aset lancar beserta ekuitas dana bagi kelompok penyeimbang. 7. Struktur APBD. Struktur dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ini akan diklasifikasikan secara ekonomis yang di dalamnya terdapat belanja operasi dan juga modal serta belanja-belanja lain yang sesuai dengan PP 105 tahun 2000. C. Penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini merupakan proses dari pencatatan, klasifikasi, dan juga peringkasan semua transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah tingkat daerah, dan juga laporan dalam hal pertanggungjawaban dari pendapatan dan juga belanja di pemerintah tingkat daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan juga Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menyajikan pendekatan baru di dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Sistem laporan keuangan daerah ini tentu saja kualitasnya mendapatkan pengaruh dari beberapa andal dari sistem akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem ini merupakan kumpulan dan gabungan dari subsistem yang memiliki beberapa tahap, prosedur, dan juga perangkat serta peraturan di dalam rangka untuk mencatat data keuangan dan juga mengolah data-data tersebut agar menjadi laporan keuangan yang bisa dibaca oleh berbagai pihak termasuk publik. Tujuan dari sistem akuntansi pemerintah daerah ini tentu saja untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas di sektor pelaporan, mendukung operasi harian yang rutin dilakukan, meningkatkan kualitas laporan dan pengambilan keputusan, meningkatkan sisi akuntabilitas di sektor finansial dan juga melindungi aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah di tingkat daerah ini dilaksanakan dengan dua subsistem yang terdiri dari yang pertama, subsistem akuntansi pemerintah daerah atau SKPD yang bertugas melakukan pencatatan transaksi pada tingkat pemerintah daerah. Yang kedua, sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah atau SKPKD yang bertugas melakukan pencatatan transaksi yang ada di dalam satuan kerja. D. Pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini menjadi bagian dari proses pengaturan pencatatan keuangan daerah yang dilakukan secara menyeluruh. Hal ini tentu saja menjadi dasar bagi pertimbangan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan di antara pemerintah pusat dan daerah. SAPD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Tingkat Daerah merupakan prosedur pengelolaan keuangan pemerintah yang memiliki proses pengumpulan data, pencatatan, dan juga ikhtisar hingga akhirnya melakukan pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBD, dan SAPD tersebut mempunyai karakteristik yang terdiri dari yang pertama, basis akuntansi. Basis kas dalam pelaksanaan laporan realisasi anggaran atau LRA dan juga basis akrual menjadi basis inti guna melakukan pelaporan. Basis akrual digunakan untuk neraca keuangan. 2. Sistem pembukuan berpasangan. Sistem ini memiliki dasar persamaan dalam dasar akuntansi yang artinya aset sama dengan utang dan juga ekuitas dana. Dan setiap transaksi yang terjadi ini akan dibukukan dengan cara mendebit perkiraan dan mengkredit perkiraan lain. SAPD juga menyajikan beberapa prosedur akuntansi mengenai penerimaan kas dan juga pengeluaran serta prosedur aset tetap dan barang milik daerah. Dan terdapat dua subsistem dalam SAPD yang terbagi menjadi: pertama, sistem akuntansi pemerintah daerah. 2. Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah. Basis akuntansi dalam pelaporan keuangan daerah ini seperti halnya basis akuntansi pada keuangan negara yang berbasis kas guna pengakuan pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Laporan keuangan pemerintah tingkat daerah ini seperti halnya laporan keuangan pada pemerintah pusat. Terdapat beberapa komponen seperti yang pertama, laporan realisasi anggaran. LRA yang merupakan singkatan dari laporan realisasi anggaran ini akan menampilkan ikhtisar sumber, alokasi, dan juga pemakaian dana keuangan yang dikelola pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. 2. Neraca.
3. Laporan operasional. 4. Laporan arus kas. 5. Laporan perubahan ekuitas. 6. Catatan atas laporan keuangan. 7. Laporan perubahan sisa anggaran lebih.